selamat ini, ya saya paham apa yang Uni sampaikan. Jadi bahwasanya yang selamat itu adalah mereka yang mengenal daripada kehendak Bapa dan juga yang kedua, selain mengenal, kalau yang saya ingat dari pengetahuan saya tentang Injil, di dalam Matius juga disampaikan bahwasanya Yesus mengatakan, jika kalian keimanannya atau kehidupan agamanya tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk kerajaan sorga, kalian tidak akan selamat. Ya, jadi menurut saya memang orang-orang Kristen saat ini kemungkinan besar ya nggak akan selamat. Itu sesuai kata Yesus sendiri kok. Oke. Menurut Matius pasal 7 nomor 21, bagaimana cara masuk surga menurut Yesus di situ yang kamu pahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Begitu. Oke, Lodaya Mang Perung, silakan agamanya apa? Oke, Assalamualaikum, agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam bertanya sama saya bayar 200.000. Buat edukasi bukan mau bertanya aja. Mungkin gini, 2 pertanyaan aja. 400.000. Orang Islam bertanya kepada saya 1 pertanyaan 200.000, 2 pertanyaan 400.000. Ya udah, nggak usah bertanya. Ya udah kalau gitu, terima kasih Pak. Maaf teman-teman ya, saya ini orangnya matre teman-teman ya. Orang Islam bertanya ke saya bayar 200.000. Maaf, mungkin kalian agak merasa saya matre. Iya, saya matre. Saya bangga dengan kematrian saya ya. Soalnya saya perempuan guys. Tapi kalau orang Kristen bertanya pertanyaannya bagus, itu saya bayar 20.000 1 pertanyaan. Tapi kalau tadi pertanyaan seperti Adnan ditambah dengan akhlaknya yang mulia, yang bagus, dia dapat 50.000 ya. Saya kasih dia uang 100.000. Adnan tolong dikirim ya nomor Dana, nomor GoPay, nomor BRI. Tapi kalau orang Islam bertanya bayar 200.000 ya, gitu. Halo Amir, agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Silakan. Nggak jadi Umi, saya turun aja. Makasih. Berat memang. Ya,
Umat Islam bertanya bayar 200.000. Kalau Kristen bertanya sama saya, insya Allah ya, saya tidak ketakutan kehabisan uang karena Allah sudah memberikan fasilitas yang banyak dalam hidup saya. Oke, Irhat agamanya apa, bro? Halo Irhat. Irhat bertanya kepada saya, selagi agamanya Islam bayar 200.000 satu pertanyaan. Terima kasih Uni Rifa, saya Islam. Assalamualaikum. Tidak jadi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalian bisa loh bersedekah dan kalian bisa mengikuti ajaran Rasulullah berdakwah dan bersedekah. Kalian tanya sama saya jelaskan. Kalian bayar duit sama saya 200.000. Uang itu saya bagikan lagi ke Oten yang bertanya. 200.000 satu pertanyaan dari kalian itu dapat 10 pertanyaan dari Oten. Kok takut kalian bertanya dengan bayar 200.000 coba? Coba kalian naik ke sini, tanya satu pertanyaan, saya jelaskan. Kirim ke rekening saya 200.000. Uang 200.000 ini saya bagikan kepada Oten yang bertanya 10 pertanyaan. Malah nggak mau dapat pahala banyak. Orang Islam, ya. Pokoknya orang Islam di sini bertanya satu pertanyaan bayar 200.000, ya. Bocor halus, oke. Oh Riko mau ini, Riko abis tuh ini ya, bentar aja ya iklannya ya, abis itu turun ya, biar nggak kita minimaliskan waktu. Soalnya ini mau kerja nih. Ini bentar lagi mau kerja soalnya, jadi nggak ada waktu banyak-banyak panjang-panjang untuk diskusi. Silakan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, ini Riko ya, asli karena nggak tahu di luar sana gimana ya, make punya saya, nomor saya tetap 58 terakhir, dan Uni pun punya nomor saya kan ya. Ya, Lanjut aja cepat. berjualan aneka cemilan, ada pempek sutra, abon, plotek, pasar dan sebagainya, enak sekali. Kami dari karena dukung seolah mana dan halal Uni. Kami karena sangat membutuhkan sekali ini, tolong dihimbau teman-teman semua Uni. Terima kasih. Teman-teman silakan kalau mau beli cemilan kepada si Riko, ya. Kalau kalian ingin mensupport dia silakan. Ini tidak berbentuk paksaan, silakan. Kalau nggak suka, belikan untuk orang lain sebagai hadiah, ya. Satu, membantu orang berusaha, yang kedua memberikan hadiah kepada orang lain. Sekali lempar 20 terlewati, ya. Silakan di DM si Rikonya, oke? Oh ya, saya ini ya, udah Riko ya. Udah. Oh ya, oke. Assalamualaikum Riko. Lanjut. Ya teman-teman perhatikan. Terima kasih kepada para kontributor Mesia.org yang telah senang hati memberikan uang dan hartanya kepada para Mesia untuk dialokasikan untuk tunjangan wifi pertama, untuk tunjangan belajar kedua. Saat ini kita sudah memiliki guru bahasa Ibrani yaitu Bang Moto, di mana setiap para Mesia dan orang-orang yang ingin belajar bahasa Ibrani bisa mendaftar belajar bahasa Ibrani di grup Mesia. Yang kedua, kita sudah punya guru bahasa Inggris Teh Jujuk yang sudah membuatkan skema pembelajarannya. Insya Allah siapapun tidak hanya terikat kepada apologet saja. Setiap orang yang ingin belajar bahasa Inggris melewati Mesia University boleh ya. University, waduh, Mesia University, Mesia Education, nah ya, Mesia.org. Kemudian untuk belajar bahasa Arab sudah ada kita calon gurunya Ustazah Sofia yang beliau itu lulusan S2 Turki. Kita akan diajarkan metode Nahwu Sorof dan juga percakapan bahasa Arab gratis untuk semua yang mau belajar. Kalau kita bayar gurunya, siapapun boleh masuk belajar. Tapi kalau kita bayar instansinya, itu hanya satu-satu kita privatkan. Jadi uang dari kontributor Mesia digunakan untuk membiayai wifi dari para apologet dan pembuka komal saat ini yang sudah mendapatkan 15 akun, ya. Nah,
buat teman-teman semua yang ingin bersedekah, yang sedekahnya ndak rugi, ya, sedekahnya itu bukan memfasilitasi keinginan para apologet, tapi kebutuhan para apologet. Silakan masukkan uangnya ke mesia.org, akan dialokasikan untuk para mesia agar mereka bisa, nanti kita mungkin belikan vitamin buat mereka, kita bayarkan gymnya mereka supaya mereka sehat jasmaninya, bertambah ilmunya, mantap mentalnya untuk menginjili alam semesta. Inilah gunanya mesia.org, ya. Terima kasih kepada kontributor-kontributor yang nanti akan saya sebutkan namanya suatu saat sebagai ucapan terima kasih dari Bunda Gembala. Bang Andi Jack B minta alamatnya, silakan abang DM saya, nanti saya kasih nomor grup WhatsApp, masuk ke dalamnya. Kalau mau berkontribusi silakan di dalamnya. Dan saldo uang kita sudah banyak, dan alhamdulillah insyaallah ada satu apologet yang saya lihat sudah mulai tidak ada, ya, namanya Goldian, ya. Goldian ini rencananya kita akan kuliahkan, tapi saya lihat dia tidak pernah lagi berdakwah. Insya Allah kalau Goldian tidak lagi berdakwah dalam berapologetik, maka kita cabut hak dia untuk kuliah, ya, karena memang kontributor kita itu memberi uang kuliah kepada para apologet karena mereka apologet. Kalau para apologet ini berhenti berapologet, maka kita akan cabut fasilitas untuk belajarnya. Saya sudah melihat beberapa bulan Goldian tidak pernah muncul. Nanti Goldian ini bisa dibatalkan untuk dibiayai karena tidak pernah muncul berdakwah. Kenapa? Karena kontributor kita membiayai Goldian itu karena dia apologet. Kalau dia ternyata tidak berapologet, ngapain dibiayai? Kita di sini per aja. Kita bukan membiayai seseorang itu karena orang itu terkenal, karena orang itu dekat dengan apologet besar, bukan. Kita para mesia ini, grup mesia ini, program mesia ini membiayai orang-orang yang istiqomah dan bil hikmah dalam berdakwah. Contoh Bang Faruk, tiap hari dia istiqomah berdakwah. Contoh Yonatan Nandar, tiap hari istiqomah berdakwah. Contoh Pastor Loading, tiap hari istiqomah dia berdakwah. Ngapain mesia membiayai orang yang nggak pernah lagi berdakwah? Gitu, ya. Aku Aramai itu sama Mesia apa sama Bang Yo? Yang Aramai. Mesia lah itu. Kan Bang Milo masukkan uangnya lewat Mesia. Oh gitu. Oke. Bang Milo itu dia kontributor. Dia tidak punya waktu untuk mengatur uang untuk kalian kirim sana kirim sini. Dia nggak punya waktu. Dia punya uang banyak tapi nggak punya waktu banyak. Maka Mesia membantu mengelola uang dari Bang Milo. Mesia ini nggak ada apa-apanya, cuma ngatur doang. Yang ada apa-apanya itu ya kontributor kita. Berterima kasih tetap kepada kontributor. Mesia ini kan cuma bantu doang. Gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak Nandar? Pinter Nandar. Ya, udah dibayar loh. Nah, Nandar udah dibayarkan loh. Nandar sudah dibayarkan biaya Aramaiknya. Coba nanti Uni WhatsApp mulainya hari Kamis, ya. Aku mau persiapan mulai dulu. Belajar itu antum yang berurusan. Urusan gua membiayai. Urusan gua cuman membayarkan lu supaya lu bisa belajar. Uangnya dari kontributor. Yang penting kita mau lu setahun lagi itu udah lancar bahasa Aramaik. Ini Goldian kan nggak pernah lagi nih muncul berapologet. Bisa jadi dia dibatalkan. Kenapa? Karena dia dikuliahi itu karena dia apologet. Gue juga nggak mau membantu orang yang konon katanya apologet tapi kemudian nggak jadi apologet lagi. Nggak bisa. Karena syarat untuk difasilitasi. Kecuali Bang Milo sendiri yang bayar dia, gue balikin duitnya ke biar dia yang apa. Karena gue nggak mau gue tidak mau mengkhianati Moto Mesia. Moto Mesia itu adalah salah satu program pembiayaan apologet, bukan pembiayaan personal loh, ya. Apologet yang mereka istiqomah berdakwah itu yang disupport. Nah kalau Goldian nggak pernah muncul berdakwah ini, ya ngapain dibiayai coba? Kalau dia nanti jadi sarjana nggak ada gunanya buat umat, ngapain dibiayai? Kita kan membiayai para apologet. Kita lihat kan Goldian nggak pernah muncul, dia nggak pernah berdakwah, tidak pernah buka live streaming, tidak pernah membantu teman-teman untuk berdakwah. Ya jadi gitu teman-teman ya. Mesia ini konsisten dengan moto. Orang yang berapologet itu yang kita support. Dia dikatakan pernah menjadi apologet, itu kita nggak support. Saya sudah sampaikan ini kepada kontributor, terkhusus wabil khusus Bang Milo. Tapi kalau Bang Milo secara pribadi bilang, Uni bayarkan saja,
Saya tidak peduli dia jadi apologet atau tidak, baru kita ghost. Tapi kalau Bang Milo sudah katakan saya serahkan kepada Uni, ya, itu saya serahkan kepada Uni pengelolaannya. Nah, ini Bang, yang berhak mendapatkan tunjangan dari Mesia termasuk uang siapapun yang masuk kontributor Mesia, apologet. Kalau dia tidak berapologet, selesai, kita nggak ada urusan, ya. Jadi gitu, kita akan pantau terus. Kalau Goldian selama ini dikatakan apologet tapi tak pernah berapologet, ngapain? Masih banyak yang bisa kita kuliahi. Bang Faruk, biar umurnya udah tua sekalipun. Bang Loding, kalau perlu Bang Palopo, kita suruh dia kuliah ke Vatikan sana. Gitu. Kenapa? Mesia ini dari kata Al-Masih, Mesiah. Apa maksudnya itu? Diurapi. Maka para Mesia adalah orang-orang yang menyampaikan kabar gembira dari orang-orang yang diurapi ini, termasuk ajaran Yesus. Gitu ya. Oke, Abang Ota, silakan. Halo, Abang Ota. Oke, turun di bawah ya. Kim Hyori, ingat ya. Oh alah, sorry bro, Anda telat suaranya. Naik lagi. Kim Hyori agamanya apa bro? Kristen ya. Oke, Kim Hyori, di sini tempat Anda sebagai orang yang non Muslim boleh bertanya tentang agama saya Islam, atau bertanya tentang pandangan saya terkait agama Islam. Di sini Anda boleh bertanya atau boleh menjelaskan. Judulnya adalah Oten tidak selamat menurut Yesus. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan premis Oten tidak selamat ini, ya saya paham apa yang Uni sampaikan. Jadi bahwasanya yang selamat itu adalah mereka yang mengenal daripada kehendak Bapa dan juga yang kedua, selain mengenal, kalau yang saya ingat ya, sepengetahuan saya tentang Injil, di dalam Matius juga disampaikan bahwasanya Yesus mengatakan, jika kalian keimanannya atau kehidupan agamanya tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk kerajaan sorga, kalian tidak akan selamat. Ya, jadi menurut saya memang orang-orang Kristen saat ini kemungkinan besar ya nggak akan selamat. Itu sesuai kata Yesus sendiri kok. Oke. Menurut Matius pasal 7 nomor 21, bagaimana cara masuk surga menurut Yesus di situ yang kamu pahami? Ya, memahami kehendak Bapa kan dikatakan di situ. Apa kehendak Bapa yang sudah kamu ikuti dalam ruang lingkup keagamaanmu, adekku, sebagai Kristen? Sampai saat ini belum ada. Saya berani bilang jujur, saya belum ada yang bisa saya sanggupi. Yang sudah saya coba lakukan ada, yang saya sanggupi 100% tidak ada. Jadi saya yakin bahwasanya saya bisa jadi tidak selamat. Baik, ini luar biasa ya. Saya baru kali ini bertemu dengan orang yang jujur. Oke, karena saya sangat mengapresiasi Anda, ya. Saya ingin menunjukkan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Saya beli pertanyaan Anda, satu pertanyaan seharga 20.000. Silakan Anda bertanya saja tentang agama saya. Sebenarnya Saya menghargai akhlak Anda di sini. Ya, satu pertanyaan 20.000. Nama akunnya, bentar saya catat dulu ya. Nama akunnya Kim Hyori. Tadi Anan namanya teman-teman ya. Tadi Anan ya, Anan 100.000. Kim Hyori, kamu saya izinkan bertanya. Satu pertanyaan 20.000, maksimalkan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan lumayan dapat 200.000 buat beli pulsa. Silakan. Sebenarnya begini, Uni, saya naik ke atas ini, maaf ya Uni, mungkin sebenarnya bukan lebih ke arah bertanya, tapi sebenarnya ingin mengoreksi teman-teman seiman saya sendiri begitu. Ya saya kesal saja sebenarnya mendengar bagaimana cara mereka menjelaskan konsep Tritunggal itu sih menurut saya. Oh, berarti tidak mau bertanya. Oke lah. Oke, karena kamu di sini ingin mengoreksi pemahaman Tritunggal, kamu mau menjelaskan Tritunggal yang sesungguhnya dalam perspektif agama Kristen nggak? Kalau saya bisa, saya usahakan apa yang saya pahami ya, terkait dengan Tritunggal. Tapi kamu ini. boleh saya tanggapi ya.
Boleh saya tanggapi Oh gak? ya, boleh. Oke, silakan. Boleh. Saya kasih kamu waktu 2 menit untuk menjelaskan bagaimana paham Tritunggal yang sebenarnya menurut perspektif kamu. Tapi coba cari tempat yang agak tidak noise biar enak kami mendengarnya. Oh, iya, oke. Ntar ya, Uni ya. Jadi kita coba dengan teman-teman, mana tahu pandangan Kim Yori ini sesuai dengan ajaran bapak-bapak gerejanya, ya kita hargai. Kita bukan mendebat keyakinannya, karena yakin itu sulit untuk didebat. Sama seperti selera ya. Ada orang seleranya makan pisang, nggak bisa didebat itu. Cuman kalau kalian ajukan, kamu suka makan pisang kah? Iya, ada yang lebih enak. Apa itu durian? Saya nggak suka durian lah. Ya kan, ada begitu. Itu tidak bisa didebat itu. Keyakinan juga begitu. Ada orang bilang botol kecap ini Tuhan. Selagi dia masih percaya botol kecap adalah Tuhan, itu tidak bisa didebat. Yang bisa kita debat adalah ide dan gagasan dan cara memahami. Nah, itu tidak apa-apa. Itu masuk dalam ranah opini, pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Boleh beropini dan berpendapat. Itu kan sudut pandang kita, dan kita kemukakan dengan cara baik. Nah, hari ini saudara kita Kim Yori ingin menjelaskan bagaimana dia memahami Tritunggal. Nanti saya akan tanggapi dan konfirmasi. Mudah-mudahan Kim Yori bisa tenang menghadapi mungkin pertanyaan-pertanyaan saya mungkin nanti, sebagai bentuk bahwa pemahaman dia itu betul-betul sesuai dengan pemahaman yang sesungguhnya. Oke Kim Yori, kita kasih kamu waktu 2 menit. Ini 15.27, nanti kamu saya berhentikan di 15.29. Silakan jelaskan Tritunggal. Berarti bentar nih. Berarti ini belum tunggu. Masih berisik nggak nih? Salah deh, nggak masalah. Kena mute. Walaupun berisik, nggak apa-apa. Walaupun berisik, Uni tetap ini. Jadi saya sebagai Kristen, meskipun sekarang saya tidak percaya lagi terkait dengan Tritunggal, saya sebenarnya lebih ke arah Unitarian, meskipun bukan Unitarian klasik, tapi izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana Tritunggal itu ya, yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang Kristen. Oke, saya mulai. Pertama, dari konsep Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat, itu sebenarnya sangat mudah dijelaskan jika orang-orang Kristen memahami apa itu hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama itu digambarkan sebagai roh. Tuhan itu adalah roh. Jadi itu aja dulu konsepnya, Tuhan itu adalah roh. Nah, bagaimana kemudian ia memanifestasikan bentuknya, pribadinya daripada roh itu, ya itu yang adalah kemudian disebut sebagai pribadi. Saya suka analogi, suatu analogi terkait dari air. Saya kurang suka dengan analogi-analogi lain, matahari dan lain sebagainya, tapi saya yakin bahwasanya Tuhan, meskipun yang dia tidak bisa dijangkau, dia terlalu luas, dia terlalu maha perkasa, tapi dia masih bisa dijelaskan oleh kita yang diciptakan segambar dan serupa baginya. Nah, pertama, Tuhan sebagai air. Roh itu adalah air. Roh itu adalah air. Roh itu adalah Tuhan. Itu yang analogi yang saya ingin pertama-tama sampaikan. Lalu, siapakah Bapa? Siapakah Tuhan yang selalu disembah oleh orang Israel? Itulah sang sumber, Adonai Hashem, YHWH kalau kita baca per hurufnya. Nah, dia adalah sang sumber. Berarti jika Tuhan sebagai roh itu adalah air, maka Tuhan Bapa itu adalah sumber mata air itu. Dialah mata air itu. Nah, di sini Yesus adalah apa? Yesus memang menyatakan diri sebagai manusia, tapi Yesus itu adalah perantara untuk mencapai mata air itu. Nah, berarti dia apa? Dia adalah sungainya. Dia adalah sungai yang mengalirkan air itu, tapi dia sendiri pun adalah air itu. Dan terakhir, ya, samudra raya, itulah kita manusia ciptaannya. Tapi kemudian air ini dalam prosesnya itu menjadi tercemar. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah air yang dari sumber itu untuk mengalir secara murni masuk ke dalam samudra raya, masuk ke dalam kita. Sebenarnya sesimpel itu pengertian dengan Tritunggal. Apakah kemudian Yesus bukanlah sang air? Apakah Yesus bukan roh? Tidak, dia tetap roh kok, dia tetap roh. Esensinya memang Tuhan, itu menurut Tritunggal ya. Tapi apakah dia sang sumber mata air itu sendiri? Tidak, dia bukan sang Bapa. Itu sih menurut saya, Kak. Penjelasan Tritunggal yang kamu jelaskan itu sesuai dengan pengajaran Kristen, Katolik, dan mainstreamnya Protestan, bahwa uno substansi tris persona. Maksudnya adalah substansinya tuh satu, hakikatnya satu, yaitu Allah. Makanya ada perisai trinitas kan. Tapi sebenarnya kalau kamu betul-betul lihat bagaimana orang-orang Tritunggal memaknai ini, itu sebenarnya adalah ajaran Triteo setara. Tapi mereka sadar kalau mereka yakini bahwa itu Triteo setara, mereka politeis jadinya.
Iya. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Maka sebenarnya mereka adalah jenis Allah. Iya. Sama seperti kita bertiga saat ini. Rifa bukanlah Nandar, Nandar bukan Kim Yori. Kita ini tiga pribadi satu hakikat, hakikat manusia. Tapi Iya, secara betul. esensi kita ada tiga manusia. Sama ketika orang Tritunggal mengatakan menggunakan perisai Trinitas, itu sebenarnya mereka adalah orang penganut Triteo setara. Yesus adalah Bapa. Yesus bukan Allah Bapa, tapi dia adalah Allah. Roh Kudus bukan Allah Bapa, tapi dia adalah Allah. Allah Bapa adalah Allah. Tiga-tiganya sebenarnya Allah. Penjabaran inilah sebenarnya penjabaran yang tanpa sadar konsekuensi logiknya adalah penganut politeis, Triteo setara. Betul. Betul, tipis Nah. sekali jadi batas. Kalau seandainya merujuk kepada seperti air ketika dimasukkan di dalam kulkas menjadi batu, wujudnya batu tidak mengalir, maka air itulah yang berubah menjadi batu es. Anggaplah air itu roh, kemudian masuk ke dalam freezer, berubah menjadi manusia. Kemudian manusia ini menyublin dia, menguap dia misalkannya. Saya mute dulu ya Kim Yori ya. Ini kita pembelajaran hakikatnya kristologi dan teologi ya. Maka paham ini disebut dengan paham modalisme. Kenapa? Yang air ini dia juga yang berubah menjadi batu es. Yang batu es ini dia juga yang berubah menjadi gas. Maka paham ini disebut dengan paham modalisme. Menurut orang-orang Tritunggal, paham modalisme ini adalah ajaran sesat. Dari situs monergism.com, modalisme adalah ajaran sesat teologis yang menolak doktrin Trinitarian. Nah, sementara Kim Yori tadi tegas mengatakan kalau dia ini pengikut Arius. Arius di abad kedua itu ajarannya dianatema oleh Athanasius. Ajaran Arius ini sebenarnya ajaran yang kalau dicari dalil dalam kitab mereka itu banyak sekali pendukungnya. Tapi ada Arius yang sebenarnya sudut pandangnya itu terpengaruh dengan aliran Triteo subordinat, Pak Jody Hendarto. Bedakan ya, Arius itu lebih ke saksi Yehova. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu punya sifat keilahian setara Bapa. Tapi Yesus bukan orang biasa. Sebenarnya pandangan Arius sangat 11-12 dengan pandangan Islam. Kita percaya sebenarnya para nabi itu membawa sifat-sifat ilahi, bukan berarti dia adalah ilahi. Maksudnya apa? Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Itu sifat Tuhan sebenarnya, bukan berarti dia Tuhan. Maksudnya Allah menunjukkan kemuliaannya dengan memampukan Nabi Musa membelah lautan. Nabi Isa, dia mampu meniupkan ruh ke dalam burung merpati, hidup. Bukan berarti dia pencipta, tetapi melalui perantara Nabi Isa Allah menunjukkan kekuasaannya menciptakan makhluk. Bukan berarti Nabi Isa pencipta. Artinya sifat ilahi yang ada pada para nabi disebut dengan mukjizat. Bukan berarti nabi-nabi tersebut menjadi Tuhan. Nah, ini ajaran Arius. Tapi memang ada konteks-konteks dan konsep-konsep yang berbeda antara Kristen subordinat. Saya tidak tahu dengan Kim Yori ini, dia meletakkan Yesus sebagai ciptaan atau sebagai bagian dari Tuhan yang menjelma jadi manusia, atau sebagai apa saya nggak tahu nih. Mungkin kita konfirmasi dulu. Nah, jadi Kim Yori ini sudah tidak ada masalah dengan kita ya tentang siapa pencipta alam semesta ya, yaitu merujuk kepada Tuhan yang transenden ya. Sekarang Iya, kita akan rujuk kepada kristologi. Mari kita bahas tentang ilmu kristologi. Pertanyaan saya adalah Kim Yori, Yesus dalam pandangan kamu itu ciptaan atau pencipta? Dia alat penciptaan kalau menurut saya Kak. Makanya ketika maaf ya Kak, ketika Kakak mengatakan saya pengikut Arius, sebenarnya saya bukan Arian. Karena apa? Arian itu tidak percaya pada konsep preeksistensi logos, preeksistensi firman, sedangkan saya percaya. Jadi menurut saya firman itu adalah alat penciptaan, sama seperti ibarat kita manusia. Alat penciptaan. Ya, ketika kita ingin, anggap kita arsitek ya, kita arsitek. Ketika kita ingin membuat sebuah bangunan, di dalam otak kita itu timbul, ide bangunan ini gimana, lantainya mau berapa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dimanifestasikan jadi bangunan. Jadi ide itu blueprintnya. Jadi menurut saya, Yesus itu adalah firman, yang mana adalah blueprint dari dunia. Dia bukan Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah pemikiran dari Tuhan. Itu menurut saya. Kalau saya boleh tebak-tebak, kamu Cindo ya? Banyak yang bilang gitu nih, tapi saya indah. Awak pun bisa berbahasa Minang.
Tapi Cindo. Indah Uni. Orang mana aslinya? Batak, ketebak nggak? Enggak ketebak. Ketebaknya malah Cindo dari cara bicaranya. Oke lah. Coba kalau saya bisa buktikan kalau Yesus itu ciptaan dalam kitab kamu. Coba baca Kolose pasal 1 nomor 15. Kemudian kamu baca dalam kitab Wahyu bahwa dia adalah coba baca dulu satu-satu tentang Kolose dulu. Kolose pasal 1 nomor 15. Coba dibaca. Katanya Kolose pasal 1 ayat 15. Yap. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang diciptakan, dari segala yang diciptakan. Dalam diksi kitab Kolose itu, menurut kamu secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, dia termasuk yang diciptakan atau tidak? Kalau menurut terjemahan ini, maka dia termasuk yang diciptakan. Menurut kamu dia ciptaan atau bukan? Menurut saya tidak. Saya mungkin mau bawa dari Amsal 8 tentang si kata. Berarti menurut kamu ayat itu salah. Bukan salah. Saya gini Kak, kita ada apa namanya? Original teks ya, tapi saya nggak akan bawa original teks. Saya karena tahu saya original belum sepaham teksnya itu. Iya, saya tahu nggak deh. sepaham itu. Nah, Nah, mungkin ya coba saya satu tanya lagi ke saya Kakak tambahkan. aja. Saya tambahkan lagi. Wahyu pasal 3 nomor 14. Saya bawa satu ayat ya, tapi kalau kamu tolak enggak apa-apa. Nanti kita diskusikan lagi menggunakan konteks linguistik nanti. Wahyu pasal 3 nomor 14. Silakan kamu baca bahwa dia adalah ciptaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Kamu tahu nggak di situ menggunakan arche dan ktisis. Kata ktisis dan atau ktisis di situ artinya ciptaan. Ktisis. Kan di situ ada kata arche, ktisis, ciptaan. Iya. Jadi baik. Mungkin menurut diksi ini saya tidak pakai mungkin ya tidak. Oke. Jadi menurut diksi ini dia adalah ciptaan gitu kan. Udah pasti menurut diksi ini adalah ciptaan. Tapi ketika saya baca dari Amsal 8, mungkin Kakak tahu juga ayatnya ya. Justru itu yang menunjukkan kalau dia ciptaan. Iya, justru di situ kan. Tapi saya juga ada cari-cari juga akar bahasanya mana ya? Nah, Tuhan ayat 22 kan 8:22. Tuhan menciptakan Ya. aku sebagai permulaan pekerjaannya. Lagi-lagi sebagai ciptaan. perbuatannya. Iya, ya, lagi-lagi ciptaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tapi ketika saya cari nih akar bahasa dari menciptakan ini, saya lupa dibilangnya apa. Konani. Oke, Konani. Nah, itu ketika Makna saya cari ya. leksikalnya kan itu menjadikan, memperoleh, memiliki, menciptakan Iya, atau menjadikan. memperoleh. Iya, ternyata bisa memperoleh juga. Jadi saya kepikiran kayak gini, terutama juga untuk menjawab ayat-ayat dari PB tadi ya. Ketika Tapi kita memiliki sorry. Maaf. Itu kan salah satu makna. Tapi kalau kamu lihat dalam teks Septuagintanya itu juga menggunakan ektisen, menciptakan, ktisis tadi. krisis ya. Iya. Ya. Coba Berarti kamu memang perhatikan maknanya berarti Septuagintanya. ciptaan ya. Iya. Oh, Karena di dalam teks saya agak Septuaginta. susah membuka Septuaginta. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kasih link Septuaginta. Dalam teks Septuaginta, kata konani ini itu diterjemahkan menjadi ektisen me. Artinya ia menciptakan aku, menciptakan dari kata ktisis tadi. Dari kata ktizo sebenarnya, bukan ktisis ya. Ktizo ini artinya mencipta. Akarnya sama dengan ktisis. Akarnya sama, ktizo mencipta, ktisis artinya ciptaan. Ingat ya. Akar katanya apa? Ktizo itu menciptakan, ktisis itu artinya ciptaan. Konani kalau dalam bahasa Ibraninya itu. Ibrani. Yes, jadi Amsal pasal 8 itu banyak orang Kristen merujukkannya kepada Yesus. Maka dengan merujukkan itu kepada Yesus, maka itu pembuktian kalau Yesus itu diciptakan. Sebenarnya betul, kalau kita bicara tentang perbedaan Islam dengan Kristen, sebetulnya adalah dengan adanya
siapa yang percaya bahwa Yesus ciptaan, sebenarnya dia udah Islam itu. Kenapa? Jadi saya kepikirannya kayak gini. Oh, ya lanjut, Ya, Dek. lanjut. Sorry. Kalau adikku Kim Yori percaya bahwa Yesus sebenarnya ciptaan, apapun istilah dia, maka adikku telah bertauhid bahwa tidak ada ilah lain selain dia yang menjadi sang sumber. Maka sejatinya kamu telah bertauhid walaupun kamu tidak berada dalam Islam. Amin. Merinding saya dengarnya. Ya benar kan. Ya. Saya kalau selama ini argumen saya begini. Yesus memang diciptakan, tapi memang berbeda ya dengan yang dari kakak baru sampaikan. Saya berpikir kayak gini, argumen saya. Yesus diciptakan seperti kita mencipta ide, kita kemudian membuat ide kita di dalam pikiran kita. Nah seperti itu argumen saya. Tapi kalau yang dari kakak bilang sepertinya menciptakan dimanifestasikan keluar, itu yang saya lihat ya. Yang saya Nah, itu lihat. bukan ajaran agama samawi loh ya. Ini pahami baik-baik nih ya buat saudara-saudaraku loh. Ajaran teofani itu bukan ajaran agama samawi. Ajaran teofani itu ajaran pagan Yunani. Apa maksud ajaran teofani? Dari kata theos. Theos Tuhan. itu menjelma. Jadi teofani itu theosnya itu menjelma. Seperti Zeus, Theos, yang merujut dirinya itu seperti manusia atau seperti dewa-dewa lain. Nah, itu ajaran teofani. Dan teofani itu tidak pernah diajarkan oleh agama samawi, dari Abraham sampai Musa sampai Daud sampai kepada Yesus. Ya, tidak pernah. Coba kalian cross check, karena teofani itu bukan bahasa Ibrani. Ya, tidak ada sama sekali kalian akan mendapatkan pengajaran tentang teofani. Karena ajaran teofani ini dari kata theos itu bukan ajaran agama samawi. Nah, mari kita bahas ya. Jadi kalau kalian lihat, teofani itu terdiri dari dua kata. Dari kata theos, a god, atau sembahan Tuhan, dengan kata paino. Makanya teofani. Apa arti paino? Artinya adalah, mungkin maaf ya, dialek saya tidak sebagus orang Yunani ya. Menampakkan diri, memperlihatkan, muncul. Itulah yang disebut dengan teofani. Artinya theos menampakkan diri. Maka kalau ada ajaran yang Tuhan berteofani, itu ya ajaran pagan. Zeus. Ya. Dan tidak pernah sama sekali kalian akan menemukan diksi-diksi teofani ini dalam keyakinan Yahudi, agama samawi. Jadi, kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat kedua sampai ke-6, Tuhan menampakkan diri, itu Shekinah. Bukan Tuhan, zat Tuhan itu menjelmakan diri. Tapi Tuhan punya kuasa untuk menunjukkan kekuasaannya dengan cara apa? Seperti Nabi Musa yang mendengar suara Allah di balik pohon. Bukan berarti Allah di balik pohon. Kenapa seperti itu? Rasionalnya begini. Sedangkan kita manusia saja, suara saya kalian dengar di balik HP kalian. Apakah saya ada di dalam HP kalian? Teknologi membuat kita bisa mendengarkan suara siapapun tanpa harus bertatapan wujud dengan orang itu. Apalagi Tuhan. Masa Tuhan ketika bicara di balik pohon, Tuhan harus menyelinap di balik pohon atau berubah jadi pohon? Tidak. Kita saja dalam penggunaan teknologi, suara saya ini bisa didengar di Jepang. Suara saya bisa didengar di Belanda. Saya akan kalian lihat di dalam HP kalian. Apakah saya berubah jadi HP? Apakah saya ada di dalam HP? Tidak. Ini teknologi. Maka ketika kita bicara tentang Tuhan, suaranya yang terdengar dari balik pohon, bukan berarti dia menyamar jadi pohon. Maka yang dimaksud dengan teofani itu sebenarnya adalah kalau menggunakan diksi yang sesungguhnya, Tuhan menampakkan diri, dan ini tidak pernah diajarkan dalam agama samawi. Kalau memang iya, berarti batal ayat-ayat dalam kitab Keluaran. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Kenapa tiba-tiba ada orang menceritakan aku melihat Tuhan? Melihat Shekinah, kemuliaan Tuhan dalam diksi Yahudi, bukan melihat Tuhan menjelma, tapi melihat kemuliaan Tuhan. Nah, itulah kenapa
Kalau Kim Hyori ini walaupun dia belum Islam, tapi dia sudah menafikan yang lain sebagai pencipta, hanya satu pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan yang diperkenalkan oleh Yeshua, maka dia bertauhid walaupun dia tidak Islam. Bertauhid adalah ajaran monoteis, mengatakan bahwa satu-satunya ilah yang benar hanya satu, apapun nama yang kalian sebut. Kalian memanggil dia Bapak, walaupun sebenarnya ketika kalian memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapak, itu sebuah fitnah yang keji, karena Tuhan bukan bapak-bapak. Tidak ada yang pernyataan dalam agama samawi Tuhan itu bergender. Ya, tapi it's okay. Untuk saat ini, biarkan Kim Hyori mendapatkan dulu apa yang saat ini sudah sampai di tahapnya, bahwa dia sudah tahu Yesus itu adalah ciptaan, bukan pencipta tapi ciptaan. Sesimpel itu. Kalau dia sudah konsisten dengan ini, Kim Hyori konsisten dengan ini, maka insya Allah cepat lambat Allah akan memperlihatkan kepada Kim Hyori bagaimana caranya, mana sebenarnya agama yang benar. Jadi saya hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Kim Hyori santun, sangat cerdas, tertata, emosinya pun stabil, mudah-mudahan menjadi orang yang diletakkan oleh Allah di jalan yang benar, kemudian mendapatkan kebenaran itu dan mengaktualisasikannya sebagai orang benar dan selamat dunia dan akhirat. Itu hak saya berdoa untuknya Kim Hyori. Terima kasih, Uni. Ya, saya apresiasi sekali ya. Uni santun sekali dengan saya, sangat ya respect, saya juga begitu. Ini diskusi yang berkualitas jujur. Ditonton oleh ribuan orang, wah tergugah saya. Oke, mungkin boleh menambahkan ya saya Uni ya. Boleh, silakan Dek. Boleh. Jadi kalau dari Islam memang prinsip monoteis kepada Allah itu dinamakan, ya prinsip monoteis kepada Allah itu dinamakan sebagai tauhid. Tapi kalau saya masih merujuk kepada akar daripada Yudaism, yaitu Shema. Shema namanya untuk tauhidnya orang Yahudi. Jadi saya menyembah Tuhan Adonai Hashem yang 4 huruf tetragrammaton itu. Nah, itu saya sedang melakukan Shema. Saya hanya berdoa kepada Dia, saya hanya berserah kepada dirinya, karena Dialah sumber daripada kita semua. Itulah yang saya yakini. Untuk Yesus sendiri, mungkin kita ada perbedaan paham terkait ini ya Kak ya, tapi kita sama-sama sepakat bahwasanya Yesus adalah ciptaan. Entah dia ciptaan yang berbentuk ide seperti saya katakan tadi, atau ciptaan yang memang makhluk pertama. Nah, antara itu, tapi intinya dia adalah ciptaan, dan dia tidak bisa menjadi ilah, tidak bisa menjadi Tuhan, sang sumber itu sendiri. Sang sumber tetaplah Bapa, dan itu yang saya yakini sampai sekarang. Dan ini juga sebenarnya saya kemudian dapat pemahaman ini karena memang begini Kak, saya muak dengan doktrin. Menurut saya terlalu sulit untuk mempertahankan Trinitarian itu, sekalipun saya bisa menjelaskannya, tapi banyak ayat yang berkontradiksi dengan itu. Dan ketika saya merujuk kepada para rasul ya, para rasul yang 12 itu, kecuali yang satunya Yudas yang sudah meninggal, nah mereka tidak menganggap bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Mereka tetap Shemanya, mereka tetap melakukan tauhidnya, tetap menganggap bahwasanya Bapa yang di surga itulah satu-satunya sumber, satu-satunya Tuhan. Nah, jadi mereka sejak awal tidak percaya pada yang namanya konsep 3 pribadi 1 hakikat gitu. Tetaplah Bapa lah sang sumber. Nah, terkait sang Bapa sendiri sebenarnya begini Kak, yang saya lihat ya dari Alkitab MPL, bahwasanya banyak orang Israel di dalam entah para raja pun memanggil bahwasanya kepada Bapa itu kepada Tuhan itu ya Bapa, dan kami anakmu. Dan Bapa sendiri mengatakan bahwasanya orang Israel itu anak sulung, atau raja-raja itu anak-anak yang udah diangkat. Jadi menurut saya perbedaan antara monoteisme Shemanya Yahudi dan tauhidnya Islam itu adalah terkait dengan posisi anak Tuhan. Nah, kalau di Islam itu kan menentang keras apapun yang disebut anak Tuhan, tapi di Yahudi itu udah terbiasa sih menyebutkan tentang anak Tuhan. Itu sih Kak dari saya. Mungkin gini Kim, saya mau menunggu kamu siap. Saya nunggu kamu siap untuk kamu cari materi. Saya kasih kamu kesempatan untuk kumpulkan materi. Kita membahas kenapa Yahudi dan Islam berpisah. Kenapa kami bisa menunjukkan bahwa Yahudi salah, kami benar. Karena kenapa saya ajak ini? Karena kita sudah tidak ada perdebatan terkait tentang kristologi dan teologi. Kita sama-sama percaya teologi dengan hakikatnya, kita sama-sama percaya kristologi dengan hakikatnya. Maka di sini saya ingin mengajak kamu lebih akademik lagi untuk membahas sumber. Kamu dapat sumber-sumber tentang ketuhanan dan kristologi itu dari Bible. Saya dapatnya dari Al-Quran. Nah, maka untuk mempertajam bahwa tujuan saya adalah bukan ingin win-win solution dengan kamu,
Tapi tujuan saya adalah untuk membuktikan kebenaran dalam perspektif saya sebagai seorang muslimah yang bisa membuktikan kebenaran Islam. Saya ajak kamu mengangkat satu tema. Mudah-mudahan tadi malam kalau kamu sempat, silakan. Kalau kamu ada waktu sekarang kita bahas sekarang. Kalau enggak, saya tunggu kamu besok juga boleh. Saya follow kamu. Saya menunggu selalu. Saya menunggu semua saudara-saudari Kristen yang siap untuk berdiskusi dengan saya. Tapi saya izinkan kalian bawa materi. Saya mau kamu mengangkat satu tema. Kenapa kami umat Islam mengatakan bahwa informasi dari Yahudi itu tidak layak dipercaya? Saya nanti akan tunjukkan bukti-bukti otentik secara tekstual, faktual, dan kontekstual supaya kamu sadar bahwa tidak layak mempercayai informasi dari Yahudi. Tapi saya bawa dari semua literatur nanti. Saya akan tunjukkan dalam Al-Quran, dalam Bible Anda sendiri, dan juga secara realitas konkret bagaimana karakter orang Yahudi. Dan nanti saya akan tunjukkan bukti-bukti secara ilmiah bahwa terjadi banyak sekali distorsi dalam kitab Anda. Kenapa saya lakukan ini? Karena sudah selesai dengan Anda. Perkara teologi clear kita, perkara kristologi clear kita. Maka perkara kitab suci ini yang saya ingin tunjukkan kepada Anda, bahwa Anda akan rugi kiranya mendapatkan informasi dari kitab yang tidak benar. Seorang calon profesor bernama Unirifa MOW, si paling mahasiswi sang sarjana, berkata, mengutip perkataan yang benar dari kitab yang salah tetap tidak benar. Gitu. Nah, ya, saya sepakat. Apapun benar. Nah, sebenar apapun narasi Anda, ketika itu diambil dari kitab yang tidak benar, itu tetap tidak benar. Maka saya mengajak Anda, bukan menantang. Saya nggak suka tantang. Kalau orang seperti Anda, bukan saya tantang, saya merangkul. Saya ingin Anda duduk dengan saya, duduk rapi-rapi, duduk bagus-bagus, untuk mengajukan ide dan gagasan kepada Anda bahwa saya punya satu jalan yang lebih realitasnya itu rasional. Dan saya ingin mengajak Anda untuk berjalan di jalan yang saya bisa buktikan kalau itu benar. Maka temanya adalah kenapa kami tidak percaya kepada informasi Yahudi. Nanti kami kasih gagasan dan ide. Anda, semua informasi kristologi dan teologi yang Anda yakini sekarang ini dapat dari orang Yahudi. Nah, nanti saya akan ajukan ide dan gagasan. Tapi ya kalau siap sekarang nggak apa-apa, kalau nanti juga nggak apa-apa, terserah saja. Oke, izin menanggapi ini ya. Berarti setelah ini kita akan ada semacam sesi khusus ya di suatu Iya. waktu nanti yang akan Uni tunggu adik aja. terkait dengan ya otentisitas atau kebenaran, aktualisasi daripada suatu kitab ya. Jadi kita sedang membahas tentang originalitas. Validasi sumber lah ya. Validasi sumber ya. Nah, ini kajian ini memang banyak dihindari sama saudara-saudara Kristen. Tapi orang secerdas Kim Yori rugi kiranya kalau ndak ikut bahas ini. Wah, betul sekali. Nah, maka nanti Uni ajak. Ada dua sebenarnya materi terkait ini. Pertama adalah validasi kitab suci. Yang kedua adalah validasi penyampai informasi kitab suci, validitasnya ya, authenticity atau ketulenan atau keoriginalan. Nanti Bang Milo gabung dengan saya, Bang Milo. Nanti kita kapan Dek? Nanti malam bisa. Kalau ada waktu nanti malam Uni tunggu. Sebenarnya waktunya mungkin lama ya Uni, karena saya membutuhkan butuh sumber yang Boleh. juga ya, butuh sumber sekunder sebanyak mungkin gitu kan. Apalagi ya Boleh. saya dari Coba follow Dek. Coba ada follow. ya, udah Ada nih. akun di bawah itu, akun Bang Milo. Bang Milo ini salah satu orang Islam yang apabila dia diskusi agama, dia lebih cenderung ke dalam dunia saintifik, lebih ilmiah. Itu bagus buat referensinya Kim Yori nanti. Coba di follow akun di bawah itu, Milo Suam. Oh iya. Ya, sudah saya follow Bang Milo Suam. Nanti kalau sudah di follow, kita jadwal Adek standby naik ke sini, bukan untuk kami tanyai dan kami hinakan dan kami rendahkan terus kami bukan ya, bukan. Tapi kita betul-betul mengadakan diskursus di mana kita memberikan edukasi kepada publik dengan menunjukkan literasi-literasi yang konkret yang sama-sama kita sepakati bahwa itu kita terima secara universal bahwa ini masuk dalam ruang lingkup ilmu. Nanti kita bahas dua itu. Satu validitas atau validasi, yang kedua adalah kredibilitas dari penyampai. Dua ini nanti kita bahas. Tapi Uni tunggu dari Kim
literasinya terkumpul. Kalau Uni sudah siapkan dari beberapa tahun silam sudah. Tapi kalau mau Iya, iya. mendengarkan saja boleh naik nanti. Ada Bang Milo nanti jam 8 jam 9 atau mungkin jam 9 waktu Indonesia Barat lah. Karena Uni ada kerjaan hari ini. Nanti silakan naik. Tapi serius, Uni udah banyak lo nunggu orang-orang Kristen yang janji begini ndak datang-datang. Uni sudah Iya, follow. serius saya nih. Kalau misalkannya gini, kalau untuk sambil adik mencari sumber, naik saja dulu untuk mendengarkan presentasi Uni terkait ini. Oke, boleh. Memang saya selama ini juga sering masuk ke komal-komal apologet karena memang ngumpulin sumber sebenarnya nih. Apa yang jadi argumen dari teman-teman apologet itu kan saya catat. Terus nanti saya bandingkan dengan teks, bandingkan dengan literatur. Akhirnya saya dapat jawaban. Begitu sih cara kerja saya selama ini independennya itu. Tuh, tengok Bang Milo bilang tuh, kami bahagia dengan Oten yang bijaksana, ya. Kalau Kim Yori ini, Uni boleh sedikit ya. Begini Kim, tahu nggak? Uni selalu bilang begini nih. Kenapa seseorang itu bisa benar? Pertama, orang benar itu pasti orang jujur. Jujur dulu. Kalau kita sudah tidak jujur itu sudah susah itu. Secerdas apapun kita, kalau kita sudah tidak jujur susah. Bukan cerdas dulu. Di Islam itu bukan cerdas dulu, jujur dulu. Setelah jujur baru nanti ilmu pengetahuan. Makanya di Islam itu yang masuk surga itu bukan orang yang pintar, tapi orang benar. Makanya sebenarnya yang kita butuhkan di sini kejujuran dulu. Nah, saya lihat barusan Kim Yori ini ketika dia ditunjukkan ilmu, dia tidak langsung menolak, tapi dia perhatikan dan ketika tidak bisa bantah, dia tidak bantah. Lalu dia berani mengatakan bahwa iya, Yesus ciptaan, karena memang secara linguistik Yesus diciptakan, baik dalam kitab Wahyu, dalam kitab Tesalonika dan juga Amsal. Ini keren. Selama ini yang membuat diskusi kita itu macet adalah saudara-saudara Kristen yang salah mempertahankan kesalahannya dan menolak ilmu. Nah, jadi dua hal yang selama ini Uni lihat yang membuat kita diskusinya itu tidak bagus, tidak jalan dan bahkan debat kusir karena adanya orang-orang yang tidak jujur dan tidak ilmiah. Jadi harapan saya Kim Yori dan teman kita Adnan tadi menjadi di antaranya contoh. Banyak saudara-saudara kita yang lahir dari rahim Kristen dan Yahudi itu yang betul-betul sebenarnya mencari kebenaran dan membuktikan kebenarannya itu. Maka memang saya berdoa kepada Allah, semoga saya semakin diberi ilmu dan diberikan akhlak mulia supaya kalian itu tidak takut diskusi dengan saya gitu loh. Ya, jangan anggap saya ketika saya mencabut lidah-lidah para penghujat itu akan saya lakukan kepada kalian. Saya ini muslimah, diperintahkan adil. Orang seperti Anda tidak layak saya hinakan, saya rendahkan gitu loh. Maka harapan saya adalah adikku Kim Yori, Uni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah bertauhid walaupun bukan di dalam Islam. Kamu sudah menafikan ada ilah lain selain sang sumber. Maka artinya kamu bukan musyrik, tapi kamu masih dikatakan kafaro, artinya masih menutup diri dari ajaran baginda Muhammad SAW. Sedikit kamu sudah lepaskan doktrin yang menyekutukan Tuhan, itu sudah cukup luar biasa perjalanan proses. Mudah-mudahan Allah membimbing kamu, tetaplah jadi anak-anak yang jujur, tetaplah jadi orang yang ilmiah, rasional, dan kemudian jangan menolak ilmu pengetahuan. Tetaplah terus menjadi pribadi yang kritis, salah katakan salah, benar katakan benar, bijaksana, sehingga kamu betul-betul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di kebenaran itu. Saya apresiasi teman-teman Kristen yang open minded, yang tidak tertutup hati dan matanya. Maka oleh karena itu saya mengundang Anda semua saudara-saudara Kristen. Bahkan saya apresiasi ketika kalian mengajukan pertanyaan yang membuat saya terguncang. Insya Allah saya ini bukan orang kaya. Saya akan berikan apresiasi dengan membeli pertanyaan kalian. Satu pertanyaan saya hargai 20.000. Bukan sogokan, itu bentuk saya bangga menjadi seorang guru bagi kalian. Kenapa? Karena bagi saya uang 20.000 yang saya berikan kepada kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding pahala dari Allah. Kalian menjadi asbab saya berdakwah.
Allah menjanjikan harta benda kepada saya di surga. Masa cuman uang 20.000 saya khawatir memberikan kepada kalian? Maka saya membayar pertanyaan saudara Kristen yang berkualitas itu bukan sogok. Saya tidak peduli kalian mau jadi Islam atau tidak, saya tidak rugi kok. Kamu jadi Islam, ya saya dapat untung, dapat pahala jadi wasilah. Kamu jadi Kristen pun saya tidak dosa, saya tidak rugi pun. Jadi teman-temanku Kristen, berhentilah untuk menganggap bahwa diskusi lintas agama itu adalah sesuatu yang menakutkan. Naiklah ke sini, jadilah bijaksana. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tahu sampaikan, nggak tahu diam, bertanya. Nah, mungkin itu Adinda, Kim Yori. Insya Allah Uni masih menunggu Anda dan Adnan tadi ya. Adnan, Uni tunggu, Kim Yori, Uni tunggu Anda berdua untuk bisa naik lagi di Komal ini, didampingi sama teman-teman Uni yang juga kompeten, ya, menyentuh hati kalian, menyentuh rasional kalian, menyentuh value, supaya value kalian semakin berkualitas dengan akhlak. Karena Islam itu diajarkan berdakwah dengan beberapa metode. Ada orang yang berdakwah dengan akhlaknya, dia tidak banyak menyampaikan, tapi dia menunjukkan secara akhlak dia mumpuni, maka dia menjadi contoh. Rasulullah juga begitu. Ada orang yang berdakwah dengan ilmu pengetahuannya, Rasulullah juga begitu. Ada orang yang berdakwah dengan hartanya, dengan memberi. Itu dicontohkan tiga-tiganya oleh Rasulullah. Mungkin kami tidak sempurna seperti Rasulullah, tapi setidaknya kami upayakan, salah satunya dengan cara apa? Inilah dia diskusi lintas agama ini. Ya, oke, Kim Yori silakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nanti Uni tunggu kita bahas tentang validasi kitab suci dan juga penyampai informasi itu kredibilitasnya seperti apa. Ya, seperti itu adik-adikku ya. Ya Uni, ya terima kasih banyak Uni atas pemaparan dan juga atas jawaban-jawabannya. Nanti akan saya kabari. Saya tidak akan menghilang, justru saya rugi. Seperti kata Uni, saya rugi karena saya ingin mencari kebenaran gitu kan. Saya ingin menguji apakah kebenaran yang saya percaya dengan kebenaran yang Uni percaya berdasarkan validitas juga, mana yang lebih benar, mana yang lebih otentik begitu. Justru sebenarnya ketika Uni menawarkan uang begitu, saya menolak bukan karena saya sok unggul atau sok alim begitu, bukan, karena justru seharusnya saya yang belajar, saya membayar, gitulah kita. Subhanallah, gitu, kan. Subhanallah. Jadi harusnya saya yang ngeluarin duit untuk ini. Masya Allah, Adinda. Uni terharu nih ya, jarang-jarang Uni bisa bertemu dengan orang seperti ini, bijaksana luar biasa. Apresiasi tertinggi buat adik kita Kim Yori. Semoga ya Allah palingkan beliau kepada jalan yang benar. Oke, buat Kim Yori, Uni tetap menunggu kapanpun Adinda kesini. Uni kita sambut, kita tunggu, kita apresiasi. Kita sapa yang lain dulu. Mungkin Adinda kalau ada pertanyaan terkait Islam boleh. Oh ya, mungkin nggak ada Uni, saya karena udah mau ngurus ibu saya juga, jadi saya pamit Salam dulu. buat ibu, semoga sehat-sehat ibunya ya nak. Amin, terima kasih Uni. Salam sejahtera untuk semua yang ada Ya, di salam Komal. sejahtera juga. Sama-sama adikku, luar biasa, Masya Allah. Ya, dengan hadirnya Adnan dan Kim Yori teman-teman membuktikan bahwa ternyata masih banyak, masih ada 1000 saudara Kristen kita yang tertutup. Masih ada Allah letakkan di antara mereka yang layak mendapatkan ilmu dari kita. Dengan adanya Adnan dan Kim Yori, saya yang tadinya sudah mulai kesal dengan keadaan umat Kristen yang naik menghujat, berkata kasar, justru sekarang semakin berapi-api semangat untuk lebih belajar lagi nih. Ya, saya semangat nih, insya Allah saya akan lebih belajar lagi nih. Subhanallah. Oke, kita tunggu nanti kedatangan saudara-saudara kita seperti Adnan, Kim Yori, dan ada kemarin kalau nggak salah ada beberapa, ada si Martin juga. Semoga mereka dibimbing oleh Allah menuju kebenaran, kecuali mereka menolak. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku yadkhulul jannah ila man aba, ya, man aba, ya. Umatku semuanya pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau Kim Yori mencari, dia kata Allah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu upayakan. Kamu dapat uang karena kamu kerja, kamu dapat ilmu karena kamu belajar, maka kamu akan mendapatkan iman itu kalau kamu memang mencarinya. Tapi kalau kamu tidak mencari, ya kamu tidak dapat apa-apa. Inilah esensi bahwa Islam itu adalah agama pilihan. Masya Allah. Oke, di sini ada Gans Barber. Agamanya apa bro? Saya tidak bisa lama-lama lagi teman-teman, mungkin sekitar beberapa menit lagi saya ada pekerjaan nanti. Sebentar lagi saya masuk di dunia kerja nih. Nanti baru malam lagi kita diskusi lagi. Gans Barbers, agamanya apa?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di sini bertanya bayar 200.000. Ya, turunin aja nih. Oke. Terima kasih. Teman-teman, kalau umat Islam bertanya di Komal bayar 200.000, bertanya di WhatsApp gratis. Ya, gitu ya. Umat Islam bertanya di room bayar 200.000. Umat Islam bertanya di WhatsApp, di DM gratis. Ya. Matre Uni, iya matre. Uni matre. Gitu ya. Orang Kristen bertanya, pertanyaannya berkualitas, bisa jadi kita yang bayar. Ya, Adnan tadi dapat 100.000, Adnan kirim nomor Dana atau GoPay. Ada rezeki sedikit untuk pertanyaannya yang luar biasa. Ya. Uni kok matre? Iyalah, Uni kan matre. Matre itu adalah hakikatnya wanita, ya. Barang siapa wanita yang tidak matre, maka dia bukan wanita. Mana ada wanita yang enggak? Allah saja menjanjikan wanita itu perhiasan loh. Bagaimana mungkin ketika Allah yang maha mengetahui ciptaannya, yang tahu psikologi perempuan, menjanjikan harta di surga, tiba-tiba ada perempuan bilang, aku enggak matre. Jangan begitu. Enggak ada itu. Ya. Matre itu adalah hakikat wanita, tapi tidak melampaui batas. Jangan kalian suaminya cuma bisa kasih 1 bulan 3 juta, kalian tuntut 10 juta. Itu bukan matre, tapi nggak tahu diri. Ya, wanita mahal, apalagi ilmunya tuh Kak Sutik mengerti. Ya, wanita itu diumpamakan dalam Islam seperti perhiasan. Mana ada perhiasan murah-murah kecuali perhiasan KW? Ya, kita ini dianggap perhiasan loh, diumpamakan seperti perhiasan mahal. Ya, makanya kalau yang mau menikah itu harus mapan. Ya, Ali Nurali itu namanya Munaro. Kok Munaro? Oh ya, Munaro. Munaro itu kalau yang bilang nggak butuh uang. Siapa bilang nggak butuh uang? Berdakwah dengan uang. Ya, berdakwah dengan uang. Berdakwah juga dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, macam mana mau beli buku mah? Macam mana kita beli kuota mah? Macam mana kita mau baca kitab mah? Itu semua pakai duit ya. Jadi, mari kita berdakwah dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, ilmu, harta, akhlak. Kalau lebih baik kita dengan akhlak tuh saya sangat luar biasa tuh. Nandar, gigi lo kelihatan. Nandar, gigi lo kelihatan, ngapain? Si Nandar ini. Apa? Gigi lu kelihatan. Udah 2 jam gua mau kerja. Oke. Ya, Makasih. gua ada kerjaan. Nanti malam lagi lanjut. Teman-teman tolong doakan saya. Pertama, doakan saya sehat Amin. dan Nandar. Kedua, Amin. doakan saya tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketiga, doakan saya bisa menjaga ilmu dan akhlak dan juga iman saya. Yang keempat, doakan saya bisa semakin semangat untuk menggali ilmu dan menyebarkannya. Yang selanjutnya, doakan saya menjadi pribadi yang semakin lama semakin berkualitas. Doakan saya menikah atau dinikahi oleh laki-laki yang berkualitas. Doakan saya bisa kuliah di tempat yang saya bisa dapat ilmu lebih banyak lagi. Banyak nih doa nih. Doakan orang-orang yang mensupport saya, mereka mendapatkan kebaikan yang saya doakan untuk orang lain dan untuk diri saya kembali kepada mereka. Ya, itu ya. Amin, subhanallah. Ya, luar biasa, masya Allah. Oke, yang di YouTube ya, teman-teman akan melihat dinamika diskusi lintas agama. Kadang Unirifa ngamuk-ngamuk karena melihat biawak. Kadang Unirifa kok tumben lembut. Ya iyalah, lihat subjeknya juga. Kadang Unirifa macam orang gila. Kadang ketawa, kadang menangis. Pernah menangis sambil tertawa? Pernah itu. Kemarin itu sambil ketawa saya menangis, sambil menangis saya ketawa.
Bahkan saya bingung dengan diri saya. Ini lama-lama kalau diskusi dengan Oten, nih Oten masuk Islam, saya masuk rumah sakit jiwa gitu. Ada-ada aja jawaban orang Kristen kadang-kadang yang membuat saya menangis sambil tertawa. Kadang saya sudah lupa dengan diri saya. Ini saya laki-laki atau perempuan nih? Itulah dinamika dalam diskusi. Nggak semuanya sama, ya. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat buat dunia ya. Jangan tertawa Pak Alhamid. Pak Alhamid ketawa-ketawa. Bukan mood yang naik turun ya, tapi kalau kita lihat memang tamu-tamu kita ini beda-beda karakternya. Tentu saya juga dipengaruhi sama karakter tamu saya yang naik ya. Seperti itu. Ya. Amin. Oke, udahlah ya. Oke, jangan ketawa-ketawa. Yang di YouTube, mohon maaf kalau ada perkataan kami yang tidak sesuai pada tempatnya. Namanya saya juga manusia. Saya belajar memperbaiki diri saya setiap hari. Terima kasih buat Om iPhone yang telah mengcounter psikologi saya, menasihati saya tiap hari. Terima kasih buat abang saya. Terima kasih buat saudara-saudara saya yang tidak sedara tapi se-Islam tapi memberikan ilmu pengetahuan ke saya. Terima kasih buat netizen yang semoga Allah mencintai antum. Support anda semua, saya tak mampu balas satu persatu. Saya berdoa semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, mungkin itu yang di YouTube. Terima kasih banyak support sistemnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Enggak, ada. Nandar, ada nih satu permintaan aku. Wis, holas. Bentar dulu, ada permintaan aku satu. Apa? Jangan pernah close kalau gua lagi ngomong. Kecuali lu ngomong dulu. Oh, itu mah kalau pasal itu. Kalau pasal kan Ketika susah. Bunda Gembala sedang berdiskusi, lu matikan, gua colok mata lu. Oke deh. Minimal lu ngomong lah. Uni udahlah, istirahat. Ini enggak, orang lagi ngomong. Matikan dia. Nanti baru dia chat, Uni istirahat dulu aja. Lu kejadiannya udah kapan, ngomongnya kapan, nggak boleh. Itu namanya merusak lo. Udahlah ya, gua mau kerja juga, kerjaan gua Ya, banyak. ya. Mau nggak lu bantuin? Lu mau Siap, bantuin salah, Komandan. ya udahlah. Oke teman-teman, saya mau istirahat dulu karena saya langsung OTW kerja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Dadah Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.